1220135 kelas PAI 3K. Di sini saya akan mereview salah satu buku dengan judul Teori Administrasi Pendidikan. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Ibu dosen Yuliana Afifa MPD. Adapun identitas buku yang akan saya review berjudul Teori Administrasi Pendidikan yang ditulis oleh Dr. Eka Prihatin MPD dengan editor Dr. Ridwan MBA MPD dan diterbitkan oleh Alfabet Jalan Geger Kolong Hilir 84 Bandung 40153. Buku ini merupakan cetakan kedua pada bulan Agustus 2014 dengan nomor ISBN 9786029328052 dan didesain sampul oleh Muhammad Ali Zainal Abidin atau Abi. Di sini saya akan mereview salah satu bab dari buku, yaitu bab 3 yang berjudul Aspek Administrasi Pendidikan. Terkandung dalam administrasi pendidikan antara lain: A. Manajemen kurikulum, B. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan, C. Manajemen peserta didik, D. Pengelolaan tenaga kependidikan, E. Manajemen keuangan pendidikan, dan F. Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah upaya mengoptimalkan pengalaman-pengalaman belajar siswa secara produktif. Upaya ini dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Tahap yang pertama yaitu tahap perencanaan. Pada tahap ini, kurikulum dijabarkan sampai menjadi rencana pembelajaran atau RP. Lalu tahap kedua yaitu tahap pengorganisasian dan koordinasi. Pada tahap ini, kepala sekolah mengatur pembagian tugas mengajar, penyusunan jadwal pelajaran, dan jadwal kegiatan ekstrakurikuler. Lalu tahap yang ketiga yaitu tahap pelaksanaan. Dan tahap yang keempat yaitu tahap pengendalian. Pada tahap ini paling tidak ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu jenis evaluasi dikaitkan dengan tujuannya dan pemanfaatan hasil evaluasi. Selanjutnya B. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Sarana dan prasarana pendidikan pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada tanah. Tanah atau lahan adalah lokasi yang telah dipilih secara seksama untuk dibangun di atasnya suatu gedung atau suatu lembaga pendidikan. Yang kedua ada bangunan. Bangunan atau ruangan yang sengaja didirikan di atas lahan dan digunakan untuk kepentingan pendidikan. Lalu yang ketiga ada perlengkapan. Nah, perlengkapan di sini yaitu alat-alat yang digunakan untuk terselenggaranya suatu kegiatan belajar mengajar. Contohnya seperti buku, pena, pensil, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada parabot sekolah, yaitu seperti meja, rak, kursi, dan lain sebagainya. Agar semua fasilitas tersebut memberikan kontribusi yang berarti pada proses pendidikan,
hendaknya dikelola dengan baik. Pengelolaan yang dimaksud meliputi 1. Perencanaan kebutuhan, yang kedua pengadaan sarana dan prasarana, yang ketiga ada inventarisasi atau pencatatan atau pendaftaran barang, yang keempat pemeliharaan. Pemeliharaan di sini bertujuan untuk menjaga fasilitas pendidikan agar tidak cepat rusak dan hancur. Yang kelima penggunaan, dan yang keenam penghapusan. Penghapusan di sini bertujuan untuk membebaskan tanggung jawab lembaga pendidikan atas barang-barang atau fasilitas pendidikan yang telah rusak. Selanjutnya C. Manajemen peserta didik. Menurut Hendayat Sutopo dan Hesti Sumanto, manajemen peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu dari mulai masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah atau suatu lembaga. Rekrutmen peserta didik atau penerimaan peserta didik baru. Nah, hal ini terjadi di setiap tahun ajaran baru. Dalam penerimaan peserta didik baru ini terbagi beberapa tahapan, antara lain yang pertama pembentukan panitia penerimaan peserta didik, yang kedua pendaftaran calon peserta didik, yang ketiga seleksi calon peserta didik, yang keempat pendaftaran kembali calon peserta didik yang diterima, dan yang kelima pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan calon peserta didik kepada kepala sekolah. Selanjutnya orientasi peserta didik. Orientasi peserta didik ini dilakukan pada hari pertama masuk sekolah. Alasan diadakannya orientasi peserta didik di sekolah adalah agar peserta didik siap menghadapi kondisi dan situasi sekolah yang baru. Dengan adanya orientasi tersebut, peserta didik akan menghadapi lingkungan dan budaya baru sekolah yang dapat saja berbeda jauh dengan lingkungan sebelumnya. Selanjutnya kehadiran dan ketidakhadiran. Kehadiran dan ketidakhadiran ini termasuk ke dalam pelayanan yang diberikan oleh sekolah terhadap peserta didik. Selanjutnya D. Pengelolaan tenaga kependidikan. Adapun dimensi kegiatan pengelolaan tenaga kependidikan diantaranya 1. Perencanaan tenaga kependidikan, 2. Rekrutmen tenaga kependidikan, 3. Penetapan calon yang dapat diterima, 4. Pembinaan atau pengembangan tenaga kependidikan, 5. Penilaian tenaga kependidikan, 6. Kompensasi bagi tenaga kependidikan, dan 7. Pemberhentian tenaga kependidikan. E. Manajemen keuangan pendidikan. Zimmelmann 1975 menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisis sumber-sumber dana, tetapi juga menyangkut penggunaan dana-dana secara efisien. Oleh karena itu, dana perlu dimanage dengan baik sehingga dapat membantu meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. 1. Tujuan manajemen keuangan. Yang pertama yaitu memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien. Yang kedua, memungkinkan tercapainya kelangsungan hidup lembaga pendidikan sebagai salah satu tujuan didirikannya lembaga tersebut. Dan yang ketiga, dapat mencegah terjadinya kekeliruan. 2. Perencanaan. Proses perencanaan yaitu proses penyusunan anggaran mengenai rencana-rencana kebutuhan lembaga dalam suatu periode. 3. Penggunaan. Proses penggunaan biaya yaitu menyangkut proses dan prosedur penggunaan biaya sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Yang keempat yaitu ada pengawasan. Pengawasan adalah pemeriksaan yang terutama ditujukan pada masalah keuangan
antara lain untuk memperoleh kepastian bahwa berbagai transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya F. Manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat untuk berusaha menanamkan pengertian warga masyarakat tentang kebutuhan dari karya pendidikan, serta pendorong minat dan tanggung jawab masyarakat dalam memajukan sekolah. Elsbre telah mengemukakan tujuan manajemen hubungan masyarakat, di antaranya A. Untuk meningkatkan kualitas belajar, B. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, dan C. Untuk mengembangkan antusiasme atau semangat saling bantu. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya paparkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.